Halo sobat, balik lagi dengan gua Bang Dendi. Bang Dendi akan menemani kalian semua, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman semua gak usah ragu, gak usah galau, gak usah bimbang, dikarenakan Bang Dendi akan menemani kalian semua. Dan sedikit edukasi buat teman-teman semua, yaitu tonton full videonya dan simak baik-baik, dan kalian bisa komentar bijak di sini ya guys ya. Nah, kita lihat videonya seperti apa, dan gue akan mereaction lagi, yaitu yang berjudul Geger, Ria Ricis belak-belakan mau nikah sama Ruben Onsu saat lab, netizen kompak kasih restu. Wow, sangat familiar lagi ya, yaitu dengan ratu youtuber se-Indonesia, yaitu Ria Ricis di saat labnya mengungkapkan seperti itu. Nah, untuk sumbernya yaitu di ubur-uburin. Jadi buat teman-teman semua penasaran, sama gue juga penasaran, mari kita eksekusi aja ke videonya langsung. Yaitu jangan banyak cincong, jangan banyak itu kita gaskan saja guys. Nah, buat teman-teman jangan lupa sambil bawa kopinya biar kalian nontonnya lebih jelas lagi, lebih mantap lagi. Oke guys. Aku mah kalau mau aku bilang mau, kalau enggak aku bilang enggak. Saudara-saudara sekalian, dunia hiburan kembali pecah. Di saat publik sedang tegang-tegangnya mengawal kasus hukum antara Ruben Onsu dan Sarwenda, tiba-tiba saja jagat maya diguncang oleh sebuah pengakuan yang benar-benar tak terduga. Ratu YouTube Indonesia, Ria Ricis, secara belak-belakan mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat menggelar sesi live di akun media sosial pribadinya. Ketika ditanya oleh salah satu penggemarnya mengenai sosok pria ideal atau masa depannya, kemudian disusul dengan pertanyaan lain, apakah Ria Ricis mau menikahi Ruben? Tanpa ragu dan dengan gaya khasnya yang ceplos-ceplos, Ricis dengan tiba-tiba menyebut mau dan berseloroh mau menikah dengannya. Sontak saja potongan video live tersebut langsung viral di mana-mana dan memicu gelombang reaksi dari netizen. Meskipun ucapan tersebut bernada candaan khas Ricis, siapa sangka kalau jutaan netizen justru baper, menganggap mereka sang serasi, dan berbondong-bondong memberikan restu agar mereka berdua benar-benar berjodoh di dunia nyata. Apakah ini sekedar candaan biasa, atau sungai semesta yang mempertemukan dua hati yang sama-sama pernah hancur? Mari kita bedah. Mari kita bedah bagaimana awal mula momen langka ini bisa terjadi. Seperti biasa, Ria Ricis memang kerap menyapa jutaan pengikutnya lewat sesi siaran langsung untuk sekedar mengobrol santai. Di tengah rentetan pertanyaan netizen yang kepo soal kehidupan asmaranya pasca prahara rumah tangganya sendiri di masa lalu, muncullah pertanyaan nakal dari salah satu penonton. Bukannya menghindar, Ricis justru menanggapinya dengan santai, jenaka, namun sangat menohok hingga membawa-bawa nama Ruben Onsu yang saat ini statusnya sedang menjadi perbincangan panas. Bagi mereka yang paham karakter Ria Ricis, candaan seperti ini memang sudah menjadi makanan sehari-hari. Ricis dikenal sebagai sosok yang ekspresif dan suka mencairkan suasana. Namun di tengah panasnya polemik Ruben Onsu yang sedang berjuang menghadapi mantan istrinya, munculnya nama Ruben Onsu dari penggemar yang kemudian ditanggapi oleh Ria Ricis, tentu saja memiliki nilai berita yang luar biasa tinggi. Ini membuktikan bepusaran kasus Ruben tidak hanya menarik perhatian emak-emak sekampung, tapi juga magnet bagi selebriti papan atas sekelas Ricis untuk ikut menyorotinya. Namun sebelum lanjut, apakah kalian setuju atau tidak keduanya benar-benar bersatu di dunia nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Meskipun di dunia nyata peluang mereka untuk melangkah ke jenjang serius mungkin masih jauh, atau bahkan sekedar angan-angan netizen dikarenakan berbagai faktor, momen ini sukses menampar pihak-pihak yang telah menyia-nyiakan ketulusan seorang Ruben Onsu. Kalau live ada waktu, kalau mijet ada waktu ya. Kalau keluar sama pacar baru mamanya ada waktu ya. Kalau ketemu bapaknya nggak ada waktu, terus. Giliran keluar kota, keluar negeri dititipnya ke nenek terus gitu. Padahal kan bisa dititipin ke bapaknya gitu.
ini sebenarnya ada niat apa enggak gitu aja. Kayaknya nggak ada niat gitu. Kayaknya bapaknya itu dibutuhkan itu uangnya aja ya, raganya itu udah nggak dibutuhkan gitu. Uangnya aja, donatur aja, ATM berjalan aja gitu. Di sini ya, di dalam cerita ini baru saya sadari baru kali ini ya, yang donatur yang nggak ngatur gitu ya. Inilah kasus ini gitu ya. Biasanya donatur itu boleh dia yang ngatur gitu kan, dapat penghargaan ini ya. Di sini ini donatur diperlakukan kayak apa namanya, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Salam dari Kopi Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ucapan spontan Ria Ricis membuktikan bahwa di luar sana, kualitas seorang Ruben Onsu sebagai pria bertanggung jawab sangat diakui dan diincar oleh banyak orang. Ketika mantan istrinya diduga lebih memilih foya-foya dengan pacar baru menggunakan uang anak, netizen justru melihat ada sosok wanita mandiri sekaya Ria Ricis yang secara terbuka mengagumi Ruben, bahkan menjadikannya bahan candaan mau menikah. Ini adalah sebuah bentuk tamparan sosial yang nyata. Ruben tidak akan pernah kekurangan kasih sayang dan dukungan karena seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sekelas ratu media sosial, berada di pihak Ruben Onsu. Ini dia yang udah gue tunggu-tunggu. Rincian 200 juta itu apa aja untuk nafkah anaknya Sarwenda akhirnya keluar ya. Dan sesuai dugaan gue itu adalah over budget untuk kebutuhan anak-anak. Kalau kata gue mah Wenda, lu ya cuman kurang bersyukur aja sih. Bener-bener lu tuh kurang bersyukur. Mereka di... Nah, jadi seperti itu ya guys, dengan kontroversinya yang sekarang gitu. Pasti kalian tahu dengan sosoknya itu Ria Ricis gitu ya, ratu YouTuber se-Indonesia. Dan di saat dia live gitu, terus dia mau bercandain, walaupun ya bercanda dengan ucapannya gitu kan, mau dengan Ruben Onsu siap menikah gitu. Nah, dikarenakan bercandaan itu, untuk para fansnya Ria Ricis mendukung tentang soal siap dinikahi oleh Ruben Onsu. Wah, menurut kalian gimana nih untuk para fansnya Ria Ricis dan Ruben Onsu? Coba bantu komen di sini dan bantu ramaikan juga ya guys ya. Ya udah, kita lanjutkan lagi ke videonya, oke? Gas gini. Seperti itu September 2024, yang dimana Ruben baru nggak ngasih itu selama 6 bulan ke belakang. Berarti sejak September sampai ke 6 bulan belakang itu Ruben tetap ngasih dia 200 juta sekian per bulan ya. Berarti itu sudah menjelang 1 tahun lebih ya kurang lebih 1 tahunan ya. Kenapa itu nggak dibahas? Kenapa yang dibahas cuma 6 bulan terakhir yang dia nggak ngasih? Karena kalau memang Ruben pelit, apalagi buat anak-anak, dari awal angka itu keluar 200 juta, dia nggak mungkin ngasih dari awal. Tapi ini sudah berjalan 1 tahunan. Dan Ruben stop ngasih itu gara-gara apa? Gara-gara dia merasa untuk ketemu anak-anaknya tuh sulit, gitu. 200 juta itu nggak sedikit guys. Walaupun itu di kalangan kelas atas ya, walaupun itu di kalangan artis itu nggak sedikit. 200 juta itu per bulan, bukan per tahun. Itu per bulan. Yang dimana Ruben itu harus bekerja pagi, siang, dan malam. Gue di sini nggak ngebelain Ruben, gue di sini juga bukan hatersnya Wenda karena gue nggak kenal sama mereka berdua. Gue cuma mengeluarkan pendapat gue aja dari kedua belah pihak. Karena pas gue lihat rincian ternyata adalah itu biaya dogi 9 jutaan. Yang dimana itu emang tinggal di rumahnya Wenda, itu kan bukan anak-anak. Ya, itu bukan biaya anak-anak. Oke? Terus ada juga biaya supir ya. Biaya supir itu kalau nggak salah 7,3 juta atau sekian. Yang dimana biaya supir itu dibebankan ke Ruben semua. Sedangkan harusnya pekerjaan supirnya itu harusnya nggak 24 jam untuk anaknya. Tetapi pasti ada dipakai buat anak, ada juga dipakai buat Wenda dan pacarnya kemana, nganterin mereka pacaran lah atau segala macam, kerja lah segala macam. Kalau memang oke lah supir ini ada andil untuk nganterin anak-anaknya, ya udah bagi 2 dong, adil ya, bagi 2. Mbak juga harusnya bagi 2. Karena kenapa? Karena ada untuk melayani anak-anak dan ada juga untuk melayani rumah itu, yang dimana rumah itu sudah di tempat tinggali keluarganya, pihaknya si Wenda, walaupun di situ ada anak-anaknya ya. Kalau menurut gua bagi 2 itu fair. Oke, tapi kalau misalnya ini dibebanin semua ke Ruben, ibarat lu mau pisah sama orangnya, tapi lu gak mau pisah sama duitnya. Dan kenapa tadi gue bilang si Wenda ini kurang bersyukur? Karena lu nemuin Ruben yang gak pelit, yang gak perhitungan, ya, yang tetap mau ngasih nafkah 200 juta per bulan,
untuk seorang mantan istri ya, walaupun itu buat anak-anak lo bilang, itu langka coy, langka. Kenapa gue bilang langka? Karena kebanyakan, sebagian besar, gue nggak bilang semua ya, tapi sebagian besar laki-laki yang sudah bercerai dengan istrinya itu mau ngasih nafkah anak 10 juta 20 juta aja mikirnya 2 kali 3 kali lipat 4 kali lipat. Kenapa gue bilang gitu? Karena si laki-laki ini takut duit yang 10 juta yang 20 juta itu ada sebagian dipakai sama mantan istrinya, apalagi ini yang ratusan juta. Dan dia sudah melakukan kewajiban itu loh selama setahunan dari September. Si Wenda itu cuma kurang bersyukur aja. Dan ya sorry to say, serakah. Lebih lanjut, kenapa polemik Ruben Onsu ini begitu menarik simpati luar biasa dari masyarakat, termasuk dari kalangan artis seperti Ria Ricis? Jawabannya jelas, karena Ruben dipandang sebagai simbol pria ksatria yang super bertanggung jawab namun berakhir disulimi. Angka nafkah 200 juta rupiah per bulan yang digelontorkan Ruben untuk anak-anaknya telah menjadi standar baru bagaimana seorang ayah sejati harus bersikap setelah perceraian. Publik menaruh hormat yang sangat tinggi pada perjuangan Ruben yang mencari uang sampai jatuh sakit demi menafkahi darah dagingnya. Ketika nama Ruben Onsu disebut oleh Ricis, publik langsung mengaitkannya dengan betapa beruntungnya jika ada seorang wanita yang bersanding dengan pria setanggung jawab Ruben. Sentilan Ricis ini secara tidak langsung mempertegas bahwa di mata sesama figur publik, Ruben Onsu adalah sosok pria yang langka. Kontras dengan kabar miring di luar sana, di mana uang 200 juta tersebut diduga disalahgunakan. Candaan Ricis ini seolah menjadi angin segar yang menghibur Ruben di tengah tekanan mental dan hukum yang sedang ia hadapi dari pihak Sarwenda. Yang diminta, tapi galakan yang minta. Ngerti gak sih? Kan ada orang kalau minta itu kan baik-baik ya. Paham gak maksud gue? Nah, jadi seperti itu ya guys. Dari video yang gue tonton dan gue simak barusan itu, betapa tangguhnya sosok pria jadi seorang Ruben gitu, yang mau bertanggung jawab dan menafkahi untuk anaknya, yaitu sekitaran budgetnya gede guys, dari 200 juta gitu. Benar kata mbak-mbak tadi itu ya yang berkomentar, jarang sekali gitu untuk cowok gitu yang sudah bercerai terus mau menafkahi anaknya gitu dengan nominal yang fantastik dan tidak sedikit gitu. Itu pun untuk kalangan seperti artis ya. Nominal 200 juta itu cukup tinggi banget guys. Dan jatahnya itu 1 bulan gitu. Nah, jadi menurut kalian dan teman-teman semua, yaitu khususnya dari Sabang sampai Merauke, gimana gitu tanggapannya soal ini gitu. Coba tolong bantu komentar di sini dan bantu ramaikan ya. Nah, jadi informasinya dari gua segitu dulu aja. Next time di video-videonya terbarunya lagi ya guys ya. Nah, gua pamir undur diri dulu. Bila mana ada perkataan gua yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi buat teman-teman semua juga jangan lupa bantu untuk like, subscribe, komen, dan share-nya ya guys ya. Nah, jadi kali ini gua pamit undur diri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot. Bye-bye.